Tahun 2018 sampai 2021 adalah masa-masa perekonomian Provinsi NTB sedang terpuruk. Gempa yang mengguncang tahun 2018 berdampak ambruknya perekonomian di hampir seluruh daerah. Saat masa pemulihan dampak gempa dan jadi titik balik kebangkitan ekonomi, virus COVID-19 menebar dampak lebih parah, berakibat semakin anjloknya perekonomian. Masa-masa awal kepemimpinan Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah menjadi tantangan berat. Namun tidak ada pilihan lain kecuali dihadapi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh bersama masyarakat. Gubernur lantas memaknai rentetan ujian itu sebagai musibah yang selalu membawa hikmah. Dengan adanya gelaran MotoGP, menjadi titik balik kebangkitan usaha mikro, kecil, menengah UMKM sebagai ujung tombak kebangkitan perekonomian NTB. Lapak-lapak UMKM disebar di sekitar sirkuit Mandalika dan titik-titik pergerakan penonton yang diprediksi mencapai 60.000 orang. MotoGP adalah momentum kebangkitan UMKM atau disebut oleh Kepala Dinas UMKM Provinsi NTB Masyuri sebagai buah manis pasca pandemi yang membuat UMKM tertidur. Hasil kurasi sebelum event, sebanyak 1.300 UMKM yang ditempatkan di kawasan Mandalika dan sekitarnya. UMKM yang dihadirkan berasal dari dalam daerah dan luar daerah dengan potensi usaha di Mandalika selama MotoGP cukup besar, yaitu mencapai 90 miliar rupiah, khusus untuk UMKM penyedia makanan. Asumsi itu dihitung-hitung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki jika satu usaha makanan mendapat keuntungan minimal Rp50.000 saja, dikali 3 hari sampai 6 hari. Perputaran uang di Mandalika ditaksirnya mencapai 90 miliar rupiah dari makanan saja, belum termasuk merchandise atau souvenir lainnya. Wajar kemudian UMKM dapat meraup keuntungan besar karena yang dihadirkan di sirkuit Mandalika saat event disesuaikan dengan kebutuhan penonton seperti kuliner dan souvenir khas MotoGP. Telah hadir di sini bersama saya Mas Dimas selaku owner dari KSRF. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang, Mbak. Oke, sebelum dan sesudah adanya MotoGP, dampaknya seperti apa sih ke brandnya Mas Dimas sendiri? Jadi brand KSRF adalah brand lokal asal Lombok. Dan untuk dampaknya kita rasakan itu sangat signifikan sekali dari segi omset dan penjualan. Jadi kenaikan omsetnya sekitar 100% ya dari sebelum terselenggaranya MotoGP sampai terselenggaranya MotoGP ada kenaikan sebanyak 100%. Jadi kita persiapannya itu dari bulan Desember tahun 2021 terus persiapan untuk memproduksi banyak sekali produk seperti kaos dan topi untuk seri MotoGP. Jadi untuk kenaikan penjualannya itu sangat signifikan saat di event-event yang mendekati event-event 3 hari sebelum event MotoGP dan 3 hari setelah event MotoGP itu. Kalau efek dari MotoGP ini Pak, udah banyak yang belanja nih. Wih, lumayan dah. Mulai maju, sudah ramai sekali sekarang. Apalagi di Lombok Selatan ini. Wih, ramai sekarang. Kayak dulu kan agak sepi. Bagaimana penghasilannya dari Mandalika nih? Wih, sangat naik drastis. Yang dulu biasanya 30%. Sekarang naik menjadi 80%. Ya, bersyukur alhamdulillah. Misalnya kan dulu 50, sekarang bisa naik 150 per hari. Per hari. Ya, Keuntungannya aja ada, Pak. Keuntungannya aja. Nah, kami sangat merasakan sekali dampaknya. Alhamdulillah banyak tamu-tamu luar yang datang berkunjung ke tempat kami. Dan alhamdulillah perekonomian kami sudah mulailah agak lebih baik dari sebelumnya, dari corona, dari gempa jauh lebih baik. Dan pemasukan kami juga alhamdulillah selama 3 malam itu meningkat sekitar 100% meningkatnya. Dan kami sangat bersyukur sekali dan senang sekali. Semoga begitu juga dengan pengusaha atau rumah makan yang lain merasakan dampak positif karena event-event nasional yang diadakan oleh pemerintah. Pemirsa, Pertamina Mandalika International Street Circuit, Pak Gulai yang mengundang semut. Para pedagang dari berbagai penjuru berdatangan untuk melayani kebutuhan makanan dan minuman para penonton yang juga datang dari berbagai penjuru daerah.
Tidak berlebihan jika kita menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini derajatnya sedang naik seiring dengan berlangsungnya event dunia seperti MotoGP, khususnya yang ada di Desa Kuta, kawasan lingkar sirkuit Mandalika maupun pusat perekonomian lainnya seperti Kota Mataram. Ketika bicara soal UMKM, alhamdulillah pemerintah provinsi bersama para pihak yang lain, baik itu melalui dinas provinsi maupun kementerian, bersama-sama menghadirkan tidak kurang 13 spot untuk konsentrasi UMKM kita selama MotoGP berlangsung. Dari sekian banyak spot-spot UMKM tersebut, sebagian besar diikuti oleh UMKM kita dari Nusa Tenggara Barat yang tentu saja melalui proses pemilahan dan pemilihan pengecek produk dalam bentuk kurasi yang dilakukan bersama kementerian terkait, dan alhamdulillah tentu saja ini memberikan dampak yang luar biasa. UMKM yang di sirkuit, UMKM yang di Parkir Timur, Barat, kemudian di Mataram dan tempat-tempat lainnya yang diinisiasi oleh pemerintah tentu saja menerima dampak yang luar biasa. Jadi kemudian sektor transportasi juga bergerak, sektor penginapan akomodasi, sehingga tidak salah asumsi analisa yang terjadi bahwa di event MotoGP ini perputaran ekonomi sekitar 500 miliar adalah saya kira cukup wajar melihat semua dampak yang ditimbulkan. Kalau kita lihat total 500 miliar yang ditarget dan sekitar 30-40 ribu lapangan pekerjaan yang tercipta dengan adanya MotoGP. Tapi sports tourism ini besar sekali dampaknya. Wilayahnya itu mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kita ingin bahwa bukan hanya motorsports, tapi juga ekoturism. Mudah-mudahan bisa ikut mengamplifikasi ini kebangkitan ekonomi. Ini cara kita membuka peluang usaha untuk lapangan kerja. Ini juga cara kita untuk secara tepat menghadirkan kebijakan yang menyusun tatanan ekonomi baru. Perlu diketahui bahwa NTB akan menjadi host sejumlah event besar setelah sukses MotoGP digelar. Setidaknya 10 tahun ke depan, balap kuda besi itu akan terus berlangsung di NTB. Momentum ini diyakini akan terus menjadi kejayaan perekonomian daerah melalui sektor UMKM yang terbukti tahan banting pasca dilanda gempa dan pandemi COVID-19. Bagaimana pendapat pengamat ekonomi? Kita simak bersama. MotoGP menjadi trigger atau menjadi instrumen pembangkit ekonomi ketika pengembangan ekonomi lokal itu mendominasi daripada aktivitas MotoGP gitu. Yang pertama produknya ya. Produk pariwisata yang sebagai keunggulan komparatif kita sudah kita jual dan sukses. Yang kedua adalah SDM kita, kemampuan kita untuk menjadikan rasa aman, rasa nyaman. Contoh Risman kemarin itu sebagai contoh bagaimana hanya satu orang saja yang melayani dengan tulus kan, bisa memberi gambaran ke publik, ke dunia bahwa kita ini punya kemampuan untuk melayani. Analisa yang ketiga kita adalah berkaitan dengan industrinya. Sejauh mana UMKM kita bisa terlibat. Artinya, kalaupun kita belum bisa menyiapkan sesuai dengan kebutuhan pasar di sini, maka setidaknya UMKM kita bekerja sama dengan UMKM sudah mapan di luar, gitu kan? Itu yang ketiga. Dan yang keempat dan yang paling penting menurut saya adalah kawasan industrinya. Nah, sekarang bagaimana merekayasa atau mendesain kawasan-kawasan ini menjadi padat industri, itu terisi industri. Nah, secara konkret kawasan-kawasan ini menjadi penyanggah kawasan Mandalika. Kalau 4 ini bisa kita skenariokan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, saya yakin deh akan ada namanya kebangkitan ekonomi baru di NTB. Pemirsa, itulah gambaran besar tentang bagaimana bukti UMKM kita mampu ambil bagian dalam setiap perhelatan apapun. Mereka kemudian menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah setelah diterpa cobaan gempa tahun 2018 dan pandemi yang capai puncaknya 2020 lalu. Maka yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya adalah konsisten menjadi host event-event nasional maupun internasional lainnya dan lebih dari itu. Bersama pemerintah pusat menjadikan Pertamina Mandalika International Circuit sebagai country branding yang mendatangkan gelombang wisatawan domestik maupun mancanegara.